Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Imun dari Movilogi. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film action yang mengangkat tema agen rahasia. Film ini menceritakan tentang seorang wanita cantik asal Rusia bernama Anna yang menjadi korban kekerasan dalam hubungannya. Hal yang dialaminya itu membuat Anna rela melakukan segalanya untuk menghindari kehidupan suram yang menjebaknya. Akhirnya, dia menerima tawaran dari petugas KGB yaitu Alex Chenkov untuk menjadi pembunuh bayaran. Namun tiba-tiba, dia ingin berhenti dari pekerjaannya karena dia menginginkan kehidupan yang bebas. Apakah Anna bisa keluar dari pekerjaannya itu? Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Scene pertama kali berlatar di kota Moskow tahun 1985. Di sana ada beberapa agen CIA yang penyamarannya terbongkar, sehingga hal itu menyebabkan mereka ditangkap oleh petugas keamanan Rusia atau KGB. Di sisi lain, ada seorang wanita CIA yang ditugaskan untuk mengirimkan pesan kepada rekan-rekannya oleh pimpinan KGB. Dan ternyata pesan itu adalah dia harus dibunuh dan kepalanya dikirim ke markas CIA oleh pemerintahan Rusia sebagai pesan bahwa penyamaran semua agen CIA telah terbongkar. Alur kemudian maju ke 5 tahun ke depan, tepatnya tahun 1990 di kota Moskow. Ada seorang laki-laki yang sedang mencari model untuk agensinya di Paris. Lalu dia melihat seorang wanita yang sedang menjaga toko boneka, dan wanita itu bernama Anna. Karena merasa tertarik, akhirnya pria itu mencoba menawarinya pekerjaan untuk menjadi seorang model. Pada awalnya Anna menolak dengan alasan bahwa dia masih berkuliah. Namun, akhirnya dia pun setuju untuk menerima tawaran tersebut. Hingga sampailah Anna di kota Paris dan dia langsung melakukan serangkaian pemotretan. Hebatnya, Anna bisa dengan cepat beradaptasi dengan hal baru. Kemudian, ketika berada di pesta, Anna bertemu dengan Oleg yang merupakan rekan kerja dari pemilik agensi model tersebut. Ternyata, Oleg juga berasal dari Rusia. Setelah berkenalan dengan Anna, Oleg pun mulai merasa tertarik dengan Anna dan akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan dengan Anna. Namun setelah 2 bulan hubungan, Anna tidak ingin bercinta dengan Oleg dikarenakan Anna takut dicampakan. Mendengar hal itu, Oleg kemudian menceritakan tentang pekerjaannya di bidang ekspor-impor bahan baku. Oleg berkata bahwa dia juga sesekali melanggar peraturan dengan cara mengirimkan senjata. Selain itu, Oleg juga memberitahu negara mana saja yang dia kirim. Kemudian Oleg menambahkan bahwa hal itu bersifat rahasia, dan dia hanya memberitahukannya kepada Anna karena dia sangat mencintainya. Setelah mendengar hal itu, Anna tiba-tiba menembak Oleg sebanyak 2 kali tanpa rasa bersalah. Scene kemudian mundur ke masa lalu, di mana di saat itu memperlihatkan masa lalu Anna yang sangat kelam. Anna merasa tidak tahan dengan perlakuan pacarnya yang selalu melakukan kekerasan kepadanya. Akhirnya Anna memutuskan untuk mendaftar sebagai angkatan laut agar dia bisa bebas dari kehidupannya itu. Sampai kemudian di suatu malam, Anna dibawa oleh pacarnya ke suatu tempat. Ternyata pacarnya telah melakukan rencana bersama dengan teman-temannya untuk merampok seorang pria tua asal Amerika untuk mendapatkan uangnya yang berada di ATM. Untungnya hal itu diketahui oleh polisi dan akhirnya mereka pun dikejar. Sayangnya, mereka berhasil melarikan diri dan segera pergi menuju rumah Anna. Namun saat mereka sampai di rumah, mereka dikejutkan dengan seorang pria yang bernama Alex Chenkov yang secara tiba-tiba dia menembak pacar Anna dengan 2 tembakan. Melihat Anna yang kebingungan, akhirnya Alex pun berkata bahwa dia datang karena ingin mengetahui alasan Anna mendaftar sebagai angkatan laut. Mendengar hal itu, Anna menjawab bahwa dia mendaftar karena dia ingin keluar dari kehidupannya yang suram. Mengetahui hal itu, Alex yang merasa tertarik pun kemudian menawarkan sebuah pekerjaan dengan syarat Anna harus menjalani 1 tahun latihan militer dan 4 tahun di lapangan. Setelah menjalani 5 tahun pelatihan, Anna pun akan dibebas tugaskan. Namun Anna merasa tidak tertarik dengan tawaran tersebut dan mencoba membunuh dirinya sendiri dengan menggunakan pisau. Melihat hal itu, Alex meyakinkan Anna kembali dengan berkata bahwa hidup ini adalah sebuah anugerah. Akhirnya Anna pun berubah pikiran dan mau menerima tawaran Alex. Alur kemudian kembali ke masa sekarang. Terlihat bahwa Anna sedang berada di sebuah ruangan interogasi. Kemudian, seorang pria bernama Leonardo Miller pun masuk. Ternyata dia adalah seorang agen CIA yang dikirim untuk menangani kasus kematian Oleg. Di sana, Miller bertanya tentang kronologi Oleg yang terbunuh. Mendengar hal itu, Anna tentu saja berbohong dengan kebohongan yang sangat hebat. Sehingga hal itu meyakinkan Miller bahwa Anna tidak ada hubungannya dengan kematian Oleg, dan akhirnya Miller pun pergi.
Alur kemudian mundur ke 6 bulan sebelumnya, di mana Alex terlihat sedang berbicara dengan atasannya yang bernama Olga. Alex meminta agar Olga mau mempekerjakan Anna. Namun, Olga menolaknya dengan beralasan bahwa Anna tidak berpendidikan dan Anna pernah menjadi pecandu. Alex kemudian mencoba meyakinkan Olga dengan berkata bahwa Anna telah berhasil mendapatkan nilai tertinggi dalam masa pelatihannya. Namun bagi Olga hal itu tidak cukup. Selain itu, Anna juga harus menjadi orang yang cerdas karena itu yang akan dibutuhkan oleh KGB. Mendengar hal itu, Anna pun mulai angkat bicara dengan mengatakan hal-hal yang membuat Olga terpukau. Dan akhirnya Olga pun merekrut Anna dengan syarat Anna harus menjalani masa percobaan. Jika Anna gagal, Anna akan pulang dalam keadaan mati, dan akhirnya Anna pun menyetujuinya. Kemudian, tibalah Anna harus menjalani misinya. Anna diberikan sebuah foto dengan gambar seorang pria untuk dibunuh dan mengambil ponselnya. Di dalam misi tersebut, Anna hanya diberi waktu 5 menit. Dengan bergegas, Anna kemudian masuk ke sebuah restoran dan langsung mencari targetnya. Setelah berhasil menemukannya, tanpa basa-basi Anna langsung menodongkan pistolnya. Yang ternyata, pistol tersebut kosong tanpa peluru. Para pengawalnya yang melihat hal itu langsung menyerang Anna sehingga terjadilah perkelahian. Namun, dengan hebatnya Anna bisa melawan seluruh pengawal yang jumlahnya sangat banyak. Setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya Anna berhasil mengalahkan semua pengawal tersebut. Anna kemudian mencari dan mengejar targetnya kembali. Namun, tanpa diduga Anna tiba-tiba diserang oleh pria itu dari belakang dengan cara mencekik Anna. Dalam keadaan terpojok, Anna mengambil sebuah garpu yang berada di sampingnya dan langsung menusuknya berkali-kali kepada pria tersebut hingga dia pun mati. Lalu, Anna mengambil ponselnya dan kemudian pergi. Namun, saat Anna keluar, Olga tiba-tiba meninggalkannya karena waktu yang diberikannya telah habis. Beberapa saat kemudian, Anna datang menemui Olga dan memberikan ponsel dari targetnya. Melihat hal itu, Olga lalu berkata bahwa dalam menjalankan misinya, Anna telah melebihi batas waktu yang diberikan. Mendengar hal itu, Anna lalu menjelaskan bahwa dia menjadi terlambat dikarenakan pistolnya kosong, dan Anna menduga bahwa Olga telah menjebaknya. Olga kemudian meresponnya dengan menceritakan mengapa kakinya bisa pincang. Hal itu dikarenakan saat menjalankan pelatihan, Olga diturunkan di hutan Siberia yang terdapat banyak jebakan serigala, dan Olga terperangkap dalam jebakan tersebut selama 3 hari. Ketika Olga kembali ke camp, tiba-tiba instrukturnya memberikan sebuah obeng dan berkata bahwa masalah tidak memberikan peringatan. Kemudian Olga menunjukkan obeng tersebut kepada Anna. Akhirnya Anna bisa mengerti apa yang dimaksud oleh Olga. Olga lalu berkata bahwa dia akan memberikan misi lagi kepada Anna. Selanjutnya, Olga mengantarkan Anna ke sebuah apartemen dan dia menyuruh Anna untuk mempelajari misinya selama 14 hari. Sebelumnya, ada seorang agensi yang akan merekrut Anna menjadi model. Ternyata, hal itu telah dipersiapkan oleh KGB dan menargetkan Oleg sebagai korban selanjutnya. Kemudian alur kembali ke masa di mana Anna telah berhasil membunuh Oleg. Dia bisa melarikan diri dengan sangat mudah. Setelah misinya selesai, Alex kemudian mendatangi apartemen Anna dan langsung bercinta dengannya. Di keesokan harinya, Olga, Alex, dan Anna pergi mendatangi petinggi KGB yang bernama Vasilev untuk meminta persetujuan agar merekrut Anna. Di sini, akhirnya Anna menyadari bahwa dirinya tidak bisa keluar dari KGB dan harus selamanya bekerja di sana. Dan Anna mengetahui satu-satunya cara untuk keluar dari KGB adalah kematian. Anna kemudian merasa bahwa dirinya tidak ingin terus menjadi agen. Akhirnya, Anna pun berpikir keras bagaimana caranya supaya bisa keluar dari KGB. Selanjutnya, Anna harus menjalankan sebuah misi lagi yang menargetkan diplomat Jerman di kedutaan Polandia. Dalam misi tersebut, Anna harus membawa koper, kunci, dokumen, dan sidik jari dari korban. Anna kemudian menyamar sebagai wanita panggilan lalu mendatangi kamar diplomat tersebut. Dengan cepat, Anna berhasil menyelesaikan misinya, tetapi Anna melupakan satu hal, yaitu sidik jari dari sang target. Lalu, Anna pun kembali dan memotong jari serta membawanya kepada Olga. Dengan perasaan kesal, Anna mengeluhkan pekerjaannya itu. Melihat hal itu, Olga kemudian memberikan waktu libur kepada Anna selama 1 minggu. Akhirnya Anna menghabiskan waktu liburannya dengan pergi berlibur bersama Maudi. Dan setelah liburan selesai, Anna harus kembali bekerja dan menyelesaikan banyak misi berbarengan dengan pekerjaannya sebagai model. Setelah berada di Paris selama 1 tahun, akhirnya Anna pulang ke Moskow. Di sana, Vasilev ingin menemui Anna karena dia ingin memberikan medali penghargaan. Selain itu, Vasilev juga akan memberikan uang pensiun untuk ahli waris Anna nanti jika Anna sudah tidak bekerja lagi. Namun dengan tiba-tiba Anna malah menembak Vasilev tepat di kepalanya. Ternyata pada 6 bulan yang lalu ketika Anna akan membunuh diplomat Jerman,
Tanpa disadari, Anna masuk ke dalam sebuah jebakan yang dibuat oleh CIA. Ternyata, pistol yang dibawa Anna adalah kosong dan agensi yang melihat hal itu langsung menangkapnya. Miller yang pada saat itu ada di sana berkata bahwa selama ini dia telah mengawasi Anna. Selain itu, Miller juga bisa menyebutkan semua misi yang sudah Anna lakukan dan yang akan Anna lakukan. Anna kemudian diberikan dua pilihan oleh Miller, yaitu memilih nyawanya atau bekerja sama dengan CIA. Mendengar hal itu, Anna lalu menyuruh Miller untuk membunuhnya. Karena Anna tidak ingin terjebak kembali seperti di KGB, Anna juga berkata bahwa dia hanya ingin kebebasan dan perlindungan. Miller yang mendengarnya lantas memberikan tawaran kepada Anna untuk bekerja di CIA selama 3 tahun dan akan membebaskan Anna dan membuatnya seolah-olah menghilang. Namun, Anna menjawab bahwa dia hanya ingin bekerja selama 1 tahun saja. Karena tidak punya pilihan lain, akhirnya Miller pun setuju. Anna yang merasa penasaran pun lalu bertanya bagaimana Miller bisa menangkapnya. Miller lalu menjawab bahwa cara Anna memegang tasnya terlihat seperti orang yang sedang tertekan dengan pekerjaannya. Dan pada saat liburan ternyata Anna bertemu dengan Miller untuk memastikan bahwa asetnya aman. Lalu di malam harinya Anna pergi mendatangi Miller untuk mengajaknya bercinta. Dan semenjak saat itu mereka sering melakukannya. Di suatu pagi, Miller memberitahukan sebuah misi kepada Anna, yaitu Anna harus membunuh Vasiliev ketika dia tiba di Moskow. Selain itu, Miller juga bercerita bahwa selama 20 tahun terakhir, CIA memiliki hubungan yang cukup baik dengan KGB. Namun, semuanya berubah ketika Vasiliev diangkat menjadi direktur KGB. Karena itulah Miller ingin menyingkirkan Vasiliev untuk mengembalikan keadaan seperti sebelumnya. Mendengar hal itu, Anna lantas bertanya, kenapa tidak meminta agen CIA untuk melakukannya? Miller lalu menjawab bahwa dia tidak ingin kejadian 5 tahun yang lalu terulang kembali, di mana pada saat itu telah menewaskan 9 agen CIA, sehingga Miller membutuhkan orang dalam untuk melakukannya. Kemudian scene pun kembali ke masa di mana Anna menembak Vasiliev. Di sana Anna membuka komputer Vasiliev dan mengcopy semua datanya. Alex yang pada saat itu berada di sana kemudian dibius oleh Anna. Namun, Alex yang masih dalam kondisi setengah sadar berusaha meraih alarm milik Vasiliev untuk membunyikan alarm yang ada di sana. Akhirnya alarm pun berbunyi dan Anna yang tengah melarikan diri akhirnya terharang oleh agen KGB lainnya. Namun hal itu bukanlah suatu masalah bagi Anna, dan dengan mudahnya Anna berhasil mengalahkan mereka semua, lalu pergi dengan cepat. Miller yang telah menunggu Anna di luar pun tidak kunjung melihatnya, sehingga dia pun meninggalkannya karena berpikir bahwa Anna telah berkhianat. Setelah itu, Miller lalu mendatangi Maudie untuk mencari informasi. Di kantor, Miller mendapatkan ucapan selamat dari rekan-rekannya karena dia telah berhasil menjalankan misinya. Namun, Miller terlihat seperti mengkhawatirkan Anna dan dia merasa takut terjadi sesuatu kepada Anna. Tidak lama kemudian, Miller mendapatkan pesan dari Anna yang menyuruhnya untuk bertemu di taman. Melihat hal itu, Miller pun merasa senang. Selanjutnya, Miller menemui Anna di taman dengan diawasi oleh agen yang lain. Karena mereka takut pesan itu adalah jebakan. Tanpa diduga, ternyata Alex juga berada di sana beserta dengan agen KGB yang mengawasinya. Karena Miller merasa tidak aman, dia akhirnya meminta untuk dijemput. Sementara itu, Alex diminta untuk tetap tenang oleh agen KGB. Tak berselang lama, Anna kemudian datang menemui mereka berdua dan mencium Alex beserta dengan Miller, sehingga hal itu membuat mereka berdua kaget. Di sana Anna berpamitan untuk pergi selamanya dan Anna berkata bahwa kejadian yang dia lalui memberikannya keinginan untuk hidup. Lalu Anna memberikan barang yang dia curi dari KGB kepada Alex dan hal yang sama juga dilakukan kepada Miller. Anna kemudian menambahkan bahwa dia ingin semuanya menjadi normal kembali dan meminta mereka untuk saling percaya karena Anna memiliki salingan semua file KGB dan juga CIA. Dan jika terjadi sesuatu, Anna tidak akan segan-segan untuk membongkarnya. Selain itu, Anna juga menginginkan agar mereka bertiga bisa menjadi teman yang baik karena Anna hanya menginginkan kebebasan dan menjalani hidup dengan normal. Setelah mendengar penjelasan dari Anna, akhirnya mereka pun sepakat. Setelah itu, Anna kemudian pergi dan berkata bahwa hanya mereka berdualah yang dianggapnya seperti keluarga. Sementara itu, Olga yang tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Anna, kemudian pergi dari ruang pemantau dan mengikuti Anna, kemudian menembaknya beberapa kali, sehingga hal itu membuat Anna langsung terjatuh. Tiba-tiba keadaan pun menjadi panas, sehingga membuat Alex dan Miller saling menodongkan senjata. Untungnya mereka bisa ditarik mundur oleh pasukan masing-masing. Scene kemudian mundur ke 3 bulan sebelumnya yang memperlihatkan ketika Anna pulang dari liburannya. Sebenarnya Olga telah mengetahui bahwa Anna dihubungi oleh pihak Amerika. Hal itu dapat diketahui ketika Anna sedang menjalankan misi untuk membunuh diplomat Jerman. Ketika itu Olga melihat bekas borgol di tangan Anna, tetapi Olga memutuskan untuk diam dan merahasiakannya dari semua orang. Mengetahui hal itu, Olga kemudian meminta Anna untuk menjelaskan semuanya.
Akhirnya, Anna pun memberitahu Olga dengan berkata bahwa pihak Amerika ingin membunuh Vasilev. Mendengar hal itu, Olga lalu bertanya apa yang paling Anna inginkan di dunia ini. Anna kemudian menjawab bahwa dia hanya menginginkan kebebasan. Olga lalu berkata bahwa dia akan mewujudkan hal itu sesuai dengan keinginan Anna jika Anna melakukan apa yang diperintahkan oleh Olga. Ternyata, ketika Anna telah berhasil membunuh Vasilev dan keluar dari gedung KGB, Olga telah menunggunya di luar. Karena hal itu, Anna tidak menemui Miller dan pergi dengan Olga. Scene kemudian kembali ke masa kini. Ternyata Anna masih hidup dan segera mengganti tubuhnya dengan mayat wanita yang mirip dengannya. Kemudian mayat itu pun ditemukan oleh polisi dan segera dievakuasi. Alex dan Miller yang melihat hal itu beranggapan bahwa itu adalah Anna. Sementara itu, Anna kabur melewati gorong-gorong lalu melepas rompi anti pelurunya serta mengganti pakaiannya. Selain itu, Anna juga sudah memangkas habis rambutnya. Kemudian, dia pun pergi untuk menjalani kehidupan barunya. Di sisi lain, Olga memasuki ruangan Vasilev dan menjadi direktur KGB berikutnya. Dia kemudian membuka komputer yang ada di sana dan mendapatkan sebuah pesan yang telah direkam oleh Anna. Dalam pesan itu, Anna berkata, jika Olga melihat pesannya berarti misi mereka telah berhasil. Dan Anna sangat berterima kasih kepada Olga. Selain itu, Anna juga berkata bahwa ada satu hal yang tidak bisa Anna lakukan, yaitu menghapus berkas dari database KGB, karena itu hanya bisa dilakukan oleh direktur. Dan untuk berjaga-jaga, ternyata Anna merekam semua percakapannya dengan Olga, yang dimana Olga telah berbalik mengikuti rencana pihak Amerika untuk menyingkirkan Vasilev. Anna berharap bahwa Olga akan mengerti dan bangga kepadanya. Setelah melihat rekaman itu, Olga pun tersenyum dan menghapus data Anna pada database KGB. Dan akhirnya, film pun selesai.